Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait entrepreneurial opportunity. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bu Nurdaya, yang kedua ada saya sendiri Nurfahira, dan yang ketiga ada Ibu Nurwanti Sari. Baik, langsung aja. Apa sih yang dimaksud dengan entrepreneurial opportunity itu? Atau entrepreneurial opportunity atau peluang usaha adalah kesempatan atau situasi yang menguntungkan dan memungkinkan individu atau organisasi untuk menciptakan dan mengembangkan ide bisnis, produk, atau layanan inovatif yang dapat memenuhi permintaan pasar dan menghasilkan keuntungan. Nah, peluang usaha adalah titik di mana permintaan konsumen yang dapat diidentifikasi bertemu dengan kelayakan untuk memenuhi produk atau layanan yang diminta. Dalam bidang kewirausahaan, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk beralih dari ide menjadi peluang atau organisasi untuk menciptakan dan mengembangkan ide bisnis, produk, atau layanan inovatif yang dapat memenuhi permintaan pasar dan menghasilkan keuntungan. Baik, berikut ada konsep teori dari entrepreneurial opportunity. Yang pertama ada effectuation theory. Nah, Sarasvati mengembangkan teori ini yang menekankan pada pendekatan kewirausahaan yang berfokus pada sumber daya yang ada dan logika tindakan yang adaptif. Teori ini menunjukkan bahwa pengusaha cenderung menggunakan pengetahuan yang tersedia, membangun jaringan dan kemitraan, dan mengambil tindakan yang fleksibel untuk mengembangkan peluang kewirausahaan. Nah, RBV menyatakan bahwa sumber daya internal yang langka tidak dapat ditiru dan tidak dapat digantikan menjadi aset yang penting dalam menciptakan peluang kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Jadi teori ini menekankan pentingnya identifikasi dan penggunaan sumber daya yang unik untuk mengembangkan peluang kewirausahaan. Teori yang kedua ada ambidexterity theory. Jadi teori ini mengajukan bahwa pengusaha harus mampu menggabungkan eksplorasi dan eksploitasi sebagai strategi dalam mengembangkan peluang kewirausahaan. Jadi eksplorasi melibatkan eksperimen dan inovasi baru, sementara eksploitasi melibatkan eksekusi yang efisien dari peluang yang sudah ada. Selanjutnya ada teori effectual networks atau sering disebut teori jejaring dan hubungan. Nah, konsep ini menekankan pentingnya jaringan sosial dalam mengembangkan peluang kewirausahaan. Jaringan yang kuat dan diversifikasi hubungan sosial dapat membantu pengusaha dalam mengakses sumber daya, mendapatkan informasi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, yang terakhir ada teori Lean Startup Methodology. Jadi, metodologi ini menekankan penggunaan eksperimen dan pengumpulan umpan balik pelanggan dalam mengembangkan peluang kewirausahaan. Nah, pendekatan ini mendorong pengusaha untuk menciptakan literasi cepat, produk dan layanan, menguji hipotesis, dan beradaptasi dengan cepat berdasarkan umpan balik pasar. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang beberapa perusahaan menerapkan teori yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada perusahaan Airbnb. Jadi perusahaan ini adalah platform penginapan daring yang menjadi salah satu contoh sukses dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kewirausahaan. Pada awalnya, pendiri Airbnb yaitu Brian Chesky dan Joe Gebbia menyadari bahwa ada peluang dalam industri perhotelan dan di mana orang-orang memiliki ruang
di mana orang-orang memiliki ruang yang tidak tersedia di rumah mereka, tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, melalui penggunaan platform digital, mereka menciptakan peluang bagi pemilik properti untuk menyewakan ruang mereka kepada tamu yang mencari penginapan yang lebih terjangkau dan lebih personal dibandingkan dengan hotel konvensional. Jadi dalam proses mengembangkan peluang ini, Chesky dan Gebbia melakukan identifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan kemudian melakukan eksperimen dengan menyewakan tempat tidur udara di apartemen mereka sendiri. Jadi dari pengalaman positif dari eksperimen tersebut membuktikan bahwa ada permintaan untuk konsep ini. Nah, melalui peningkatan jaringan dan kolaborasi dengan pengusaha lain seperti Nathan Blacksherry, Airbnb berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan startup yang sukses secara global. Perusahaan yang kedua yaitu ada perusahaan Tesla. Tesla adalah perusahaan mobil listrik yang dipimpin oleh Elon Musk. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana Tesla mengidentifikasi peluang kewirausahaan dalam menghadapi perubahan dalam industri otomotif dan meningkatnya kebutuhan untuk solusi berkelanjutan. Musk melihat peluang dalam mengembangkan mobil listrik yang mampu bersaing dengan mobil berbahan bakar konvensional. Jadi melalui kombinasi teknologi baterai yang canggih, desain yang menarik, dan pengalaman pengguna yang unik, Tesla berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang mobil listrik dan membuka pasar yang baru. Perusahaan ini juga melibatkan pengembangan infrastruktur pengisian daya yang luas, termasuk jaringan supercharger untuk mengatasi hambatan dan pengguna mobil listrik. Baik, yang ketiga ada perusahaan Warby Parker. Jadi perusahaan Warby Parker adalah perusahaan eyewear yang menghadirkan model bisnis yang inovatif dalam industri mata-mata. Nah, perusahaan ini mengidentifikasi peluang kewirausahaan dengan melihat adanya kebutuhan untuk kacamata berkualitas dengan harga terjangkau. Dan melalui pemotongan perantara tradisional dalam rantai pasokan dan menggunakan model penjualan daring langsung kepada konsumen. Warby Parker mampu menyediakan kacamata desainer dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, Warby Parker juga menerapkan strategi sosial dengan memberikan kacamata gratis kepada mereka yang membutuhkan melalui program Buy a Pair, Give a Pair. Jadi, pendekatan ini membantu membangun citra merek yang positif dan menarik pelanggan yang peduli dengan masalah sosial. Baik, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Kak Nurwanti Sari. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hal-hal yang mempengaruhi peluang usaha. Nah, hal pertama yang dapat mempengaruhi peluang usaha ini adalah dengan adanya perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini sangat berkembang pesat, terutama dalam hal digitalisasi dan konektivitas dalam menciptakan peluang baru bagi para pengusaha. Dalam perubahan teknologi seperti internet, kemudian ada komputasi awan, kemudian kecerdasan buatan, blockchain, dan lainnya telah mengubah cara bisnis yang dilakukan. Kemudian juga bisa membuka pintu untuk membuat sesuatu inovasi, efisiensi, dan model dalam bisnis baru. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial dan perilaku konsumen. Nah, dalam perubahan sosial dan perilaku konsumen ini, preferensinya adalah kebutuhan konsumen dalam menciptakan peluang kewirausahaan. Nah, misalnya tren seperti peningkatan kesadaran akan keberlanjutan, kemudian permintaan akan produk atau layanan yang ramah lingkungan, kemudian ada peningkatan permintaan akan makanan organik, atau pergeseran pola belanja online telah membuka pintu bagi pengusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yang ketiga adalah perubahan demografis. Nah, di dalam perubahan demografis ini, seperti pertumbuhan populasi, perubahan struktur usia, migrasi, atau pergeseran kebiasaan dan preferensi masyarakat. Nah, ini dapat menciptakan peluang kewirausahaan. Misalnya,
Dengan adanya pertumbuhan populasi lansia telah menciptakan juga permintaan yang lebih besar untuk produk dan layanan kesehatan yang terkait dengan penuaan. Nah, kemudian yang keempat adalah perubahan demografis. Nah, perubahan demografis ini seperti pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi, kemudian ada perubahan struktur usia, maksud saya di sini adalah regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan di sini adalah perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat menciptakan peluang atau menghapus hambatan bagi pengusaha. Nah, kebijakan yang mendukung inovasi, peluang bagi pengusaha kecil atau insentif untuk industri tertentu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesempatan kewirausahaan. Dan selanjutnya adalah kejadian eksternal dan perubahan pasar. Nah, kejadian eksternal di sini seperti adanya krisis ekonomi, kemudian adanya perubahan politik, kemudian ada perubahan iklim atau pandemi yang seperti yang lalu di awal tahun 2020. Nah, kemudian dapat menciptakan peluang kewirausahaan, misalnya kemarin dengan adanya pandemi COVID di akhir tahun 2019 dan puncaknya itu adalah di awal tahun 2020. Nah, di sini memicu pertumbuhan bisnis online, inovasi dalam layanan kesehatan, dan peningkatan permintaan untuk solusi kerja jarak jauh. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan sumber daya. Kelebihan sumber daya di sini maksudnya adalah ketersediaan sumber daya seperti modal, keterampilan, jaringan, infrastruktur, atau fasilitas pendukung dapat berpengaruh terhadap munculnya kesempatan berwirausaha. Contohnya di sini adalah dengan adanya hadirnya lembaga pendanaan modal Ventura atau ruang kerja bersama yang telah membantu memfasilitasi dalam peluang berwirausaha. Nah, yang terakhir yaitu penciptaan nilai dan loyalitas pelanggan. Peluang kewirausahaan juga dapat muncul dari mengidentifikasi peluang untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, di sini juga mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan juga membangun hubungan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. Nah, latar belakang dari kesempatan kewirausahaan ini sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks dan industri tertentu. Namun, secara umum, latar belakang tersebut menciptakan perubahan dalam lingkungan eksternal di mana menciptakan celah atau kebutuhan baru yang dapat diisi oleh pengusaha yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya masuk pada tujuan atau purpose dari peluang usaha. Nah, di sini ada 6 poin. Ada 6 poin tujuan dalam peluang usaha atau ruang. Yang pertama adalah menciptakan nilai dan keuntungan. Yang mana itu menciptakan nilai dan keuntungan? Di sini adalah salah satu tujuan utama dari kesempatan kewirausahaan. Jadi bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan dan masyarakat dan dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi pengusaha. Nah, dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada yang viabel, maka pengusaha dapat menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan pasar dan menghasilkan pendapatan yang signifikan. Oke, tujuan yang kedua
tujuan yang kedua dari peluang usaha adalah inovasi dan perubahan, yaitu kesempatan kewirausahaan mendorong inovasi dan perubahan di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga adalah pencipta lapangan kerja. Nah, penciptaan lapangan kerja ini adalah memberikan kesempatan kewirausahaan dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, melalui kesempatan kewirausahaan, maka pengusaha dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Kemudian tujuan yang kelima yaitu penciptaan perubahan sosial. Penciptaan perubahan sosial ini memberikan kesempatan kewirausahaan juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Nah, pengusaha di sini dapat berfokus pada masalah-masalah sosial atau lingkungan tertentu dan mencari solusi inovatif. Kemudian yang keenam yaitu kebebasan dan pencapaian pribadi. Nah, bagi banyak pengusaha, tujuan kesempatan kewirausahaan ini adalah untuk mencapai kebebasan secara finansial, kemandirian, kesuksesan pribadi. Jadi mereka ingin mengambil kendali atas karir mereka sendiri untuk mengikuti passion mereka untuk mencapai satu tujuan yang signifikan. Oke. Kemudian masuk pada ruang lingkup. Nah, di sini ada 7 ruang lingkup dalam peluang usaha atau entrepreneur. Oke, yang pertama yaitu e-commerce dan perdagangan online. Nah, e-commerce dan perdagangan online ini memberikan kesempatan kewirausahaan di bidang e-commerce terus berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan perubahan pola belanja konsumen. Kemudian yang kedua adalah teknologi dan perangkat lunak. Nah, yang mana teknologi dan perangkat lunak ini merupakan perkembangan teknologi yang terus-menerus menciptakan kesempatan baru bagi para pengusaha, dan ini meliputi pengembangan aplikasi seperti aplikasi mobile, solusi perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Kemudian ada Internet of Things, kemudian blockchain, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan di sini merupakan suatu pertumbuhan dan perubahan dalam industri kesehatan dan kesejahteraan untuk menciptakan peluang kewirausahaan. Yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengembangan teknologi medis, kemudian telemedicine, kemudian ada aplikasi kesehatan, kemudian ada layanan kebugaran, nutrisi, dan gaya hidup sehat. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, di era digital sekarang, peningkatan aksesibilitas dari fleksibilitas seperti pendidikan. Nah, ada peluang kewirausahaan di sini di bidang pendidikan seperti ketika peserta didik harus belajar online, menggunakan HP, menggunakan data, menggunakan komputer. Nah, kemudian ada juga pelatihan profesional dan ada juga yang sudah dilakukan secara daring dan kemudian ada kursus online. Kemudian ada pengembangan konten pendidikan. Yang kelima yaitu keuangan dan teknologi finansial atau fintech. Nah, inovasi dalam industri keuangan dan teknologi finansial terus diciptakan kesempatan kewirausahaan. Kemudian yang keenam adalah pariwisata dan perjalanan. Nah, perkembangan industri pariwisata dan perjalanan ini serta perubahan dalam perilaku wisatawan. Kemudian ada menciptakan peluang kewirausahaan. Nah, pengusaha ini dapat mengembangkan aplikasi perjalanan, platform reservasi, misalnya mau mereservasi hotel, kemudian untuk layanan tur, kemudian ada juga solusi berkelanjutan dalam industri ini. Kemudian yang ketujuh adalah energi
terbarukan dan lingkungan. Nah, kesadaran akan isu-isu lingkungan yang ada sekarang ini dan peningkatan kebutuhan akan energi terbarukan. Nah, ini dapat memberikan peluang kewirausahaan dan di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, penghematan energi, dan solusi berkelanjutan. Yang kedelapan adalah makanan dan pertanian. Perubahan pola makan, permintaan akan makanan organik, kemudian adanya solusi pertanian yang berkelanjutan, adanya teknologi pertanian, dan inovasi di sektor makanan menciptakan peluang kewirausahaan. Dan yang kesembilan itu adalah hiburan dan konten digital. Nah, dengan adanya perkembangan media sosial, adanya platform streaming, konten digital, dan perubahan dalam perilaku konsumen di bidang hiburan. Ini menciptakan peluang kewirausahaan dalam produksi konten, ada pemasaran digital, influencer, dan pengalaman hiburan interaktif. Nah, di sini biasanya yang konten-konten YouTube, YouTuber ya. Nah, oke. Lanjut. Oke. Pentingnya entrepreneurial opportunity. Kenapa entrepreneurial opportunity ini sangat penting? Karena di sini bisa memberikan kesempatan atau situasi yang menguntungkan ya kepada individu atau organisasi untuk menciptakan dan mengembangkan. Nah, peluang ini, peluang kewirausahaan, peluang kita lanjut. Lanjut dulu deh. Ayo lanjut dulu deh. Ya, bagus gini. Lanjut dulu ya deh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya entrepreneurial opportunity. Nah, berbicara tentang bagaimana sih pentingnya entrepreneurial opportunity atau peluang kewirausahaan, tentunya peluang kewirausahaan itu memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, dengan mengidentifikasi peluang yang tepat, pengusaha tentunya dapat menciptakan nilai tambah, memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Peluang kewirausahaan juga memberikan kesempatan bagi individu untuk mewujudkan visi misi mereka, meraih kemandirian finansial, dan mencapai tujuan pribadi mereka. Oke, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu proses identifikasi entrepreneurial opportunity. Yang pertama adalah analisis pasar dan tren industri. Nah, sebagai seorang wirausahawan, kita tentunya harus mengamati perubahan tren pasar, pergeseran perilaku konsumen, dan inovasi industri yang tentunya dapat menciptakan peluang baru. Yang kedua adalah pengamatan lingkungan dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, tentunya sebagai seorang wirausahawan, kita harus mengidentifikasi celah dalam pasar, kebutuhan yang belum terpenuhi, ataupun masalah-masalah yang sebenarnya dapat dipecahkan melalui inovasi dan kreativitas. Yang ketiga adalah evaluasi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian. Nah, dalam proses ini kita harus mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk melihat peluang yang sesuai dengan keahlian individu. Yang keempat adalah penggunaan jaringan dan hubungan. Nah, dalam proses ini kita memanfaatkan jaringan dan hubungan bisnis untuk mengidentifikasi peluang melalui kolaborasi,
kemitraan, atau saran dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, kita melangkah ke poin evaluasi entrepreneurial opportunity. Nah, di poin ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah analisis pasar dan potensi pertumbuhan. Nah, dalam evaluasi ini kita melakukan riset pasar untuk memahami ukuran pasar, tren pertumbuhan, dan potensi permintaan pelanggan. Yang kedua adalah analisis persaingan dan diferensiasi. Nah, tentunya dalam hal ini kita menilai pesaing yang ada, menganalisis keunggulan kompetitif yang tentunya dapat kita bangun dan mencari cara untuk membedakan diri dalam pasar. Yang ketiga adalah analisis keuangan dan kelayakan. Nah, dalam proses ini kita menghitung perkiraan pendapatan, biaya, dan laba potensial untuk mengevaluasi kelayakan finansial dari peluang tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis risiko dan potensi return on investment atau ROI. Nah, dalam proses ini kita mengidentifikasi risiko yang terkait dengan peluang dan mengevaluasi potensi ROI dalam jangka yang panjang. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan pemanfaatan entrepreneurial opportunity. Yang pertama adalah rencana bisnis. Nah, dalam poin ini kita mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif untuk menjalankan visi, misi, strategi, dan langkah-langkah yang operasional yang tentunya diperlukan untuk memanfaatkan peluang kewirausahaan. Yang kedua adalah sumber daya dan kemampuan. Dalam proses ini kita mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, baik itu modal, tenaga kerja, infrastruktur, atau keterampilan khusus, dan mencari cara untuk memperoleh atau mengembangkan sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah implementasi pengelolaan risiko. Nah, dalam hal ini kita menerapkan rencana bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang sekiranya mungkin muncul, serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peluang kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah inovasi dan adaptabilitas. Tentunya dalam hal ini adalah membangun budaya inovasi, fleksibilitas, dan adaptabilitas untuk menghadapi perubahan pasar dan memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan kompetitif. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, tentunya berdasarkan semua penjelasan dalam presentasi ini, kita menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya kesempatan kewirausahaan dalam menciptakan nilai, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kita juga telah membahas proses identifikasi dan evaluasi peluang, serta langkah-langkah untuk memanfaatkannya. Nah, dengan pemahaman yang mendalam tentang peluang kewirausahaan, seorang pengusaha tentunya harus dapat menciptakan bisnis yang sukses, mencapai tujuan pribadi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ekonomi. Nah, yang terakhir itu ada saran-saran. Yang pertama, kita harus memperhatikan perubahan dan tren. Tentunya kita mengamati perubahan yang terjadi dalam industri dan tren yang sedang berkembang. Kita mengidentifikasi peluang kewirausahaan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan ini, seperti adanya perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, atau pergeseran preferensi konsumen. Yang kedua adalah analisis kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kita harus mencari tahu kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar ataupun di segmen tertentu. Kita mengidentifikasi masalah atau hambatan yang masih ada dalam suatu industri atau bidang tertentu dan mencari peluang untuk menciptakan solusi baru yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Nah, kita tentunya harus memperhatikan bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat membuka peluang baru, mempertimbangkan penggunaan platform digital, aplikasi mobile, atau teknologi lainnya untuk menciptakan inovasi yang dapat memecahkan masalah atau memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah berpikir inovatif dan kreatif.
Nah, kita tidak boleh takut untuk berpikir di luar kotak ataupun mengambil resiko. Kita harus memikirkan ide-ide baru, kombinasi yang belum pernah dicoba sebelumnya, atau pendekatan yang unik untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah membangun jaringan dan kemitraan. Nah, tentunya kita harus menjalin hubungan yang kuat dengan individu, organisasi, ataupun komunitas-komunitas yang relevan. Jaringan dan kemitraan dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang, mendapatkan sumber daya yang diperlukan, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya adalah mengevaluasi resiko dan potensi keuntungan. Nah, kita melakukan evaluasi yang cermat terhadap peluang kewirausahaan yang kita temui, mempertimbangkan resiko yang terkait dengan peluang tersebut, serta potensi keuntungan yang dapat kita capai. Kita melakukan analisis pasar, penelitian pasar, dan studi kelayakan untuk menginformasikan keputusan kita. Dan yang terakhir adalah bersiap mengambil tindakan. Nah, tentunya kita sebagai seorang pengusaha harus bersiap untuk mengambil sebuah tindakan, membuat rencana tindakan yang jelas, menetapkan tujuan yang terukur, dan mulai untuk bertindak. Nah, perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif akan membantu kita untuk mengoptimalkan peluang kewirausahaan yang sekiranya kita temui di lapangan. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Nur Fahira. Oke. Baik, itulah tadi penjelasan terkait materi entrepreneurial opportunity. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, share, and subscribe this channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.